Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi yang berkaitan tentang penaklukan oleh umat Islam di benua Eropa. Sejarah Islam tidak mencatat adanya penaklukan atau penguasaan langsung oleh umat Islam atas San Marino, negara kecil yang terletak di wilayah pegunungan Italia. San Marino memiliki sejarah unik sebagai salah satu negara terkecil di dunia dan republik tertua yang masih ada, yang berdiri sejak tahun 301 Masehi. San Marino terletak di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dan kurang strategis untuk kepentingan militer atau politik pada masa lalu. Karena itu, wilayah ini tidak menjadi target utama ekspansi Islam di Eropa. Selama puncak ekspansi Islam, fokus utama kekhalifahan adalah pada wilayah yang memiliki nilai strategis seperti Spanyol, Sisilia, dan sebagian besar wilayah Mediterania. San Marino yang kecil dan tidak memiliki pelabuhan atau sumber daya penting, tidak termasuk dalam wilayah yang dianggap signifikan secara geopolitik. San Marino sering diabaikan oleh kekuatan besar di sekitarnya, termasuk kekhalifahan Islam, karena keberhasilannya menjaga netralitas dan otonomi. Bahkan selama konflik besar, jejak Islam di San Marino. Meskipun tidak ada penaklukan langsung, pengaruh Islam mungkin datang secara tidak langsung melalui pengaruh perdagangan. Islam memiliki hubungan dagang yang luas di seluruh Mediterania. Meskipun San Marino bukan pelabuhan utama, wilayah di sekitarnya mungkin telah terpapar budaya dan barang-barang dari dunia Islam. Pengaruh budaya dan ilmiah. Kebangkitan intelektual di Eropa, termasuk wilayah Italia, banyak dipengaruhi oleh transfer pengetahuan dari dunia Islam selama abad pertengahan. San Marino sebagai bagian dari jaringan budaya Eropa juga mungkin telah merasakan dampak ini. San Marino tidak pernah menjadi bagian dari wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam. Namun, sebagai bagian dari Eropa, wilayah ini mungkin telah terpengaruh secara tidak langsung oleh pencapaian dan perdagangan dunia Islam. Jika ada minat dalam hubungan Islam dan San Marino, fokusnya lebih pada interaksi budaya dan intelektual daripada pada kronologi penaklukan. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa pasukan umat Islam pernah menyerang San Marino. Negara kecil ini yang terletak di wilayah pegunungan Italia tetap independen dan terisolasi dari konflik besar selama sebagian besar sejarahnya, termasuk selama masa ekspansi Islam di Eropa. San Marino adalah negara kecil yang terletak di pegunungan, tanpa akses ke laut dan jauh dari jalur utama ekspansi Islam di Mediterania atau Eropa daratan. Wilayah ini tidak memiliki sumber daya atau posisi strategis yang signifikan yang menarik perhatian pasukan Islam atau kekuatan besar lainnya pada masa itu. Selama puncak ekspansi Islam di Eropa, fokus utama adalah pada wilayah seperti Spanyol, Sisilia, dan Italia Selatan yang lebih mudah diakses dan memiliki nilai strategis, ekonomi, dan militer yang lebih besar. San Marino tidak termasuk dalam prioritas ekspansi tersebut. San Marino dikenal sebagai wilayah yang relatif damai dan tidak terlibat dalam konflik besar. Status ini membuatnya sering diabaikan oleh kekuatan besar, termasuk pasukan Islam. Meskipun tidak ada serangan langsung terhadap San Marino, dunia Islam mungkin berinteraksi secara tidak langsung dengan wilayah Italia, termasuk melalui perdagangan. San Marino meskipun kecil, berada dekat dengan pusat perdagangan di Italia yang berhubungan dengan dunia Islam di Mediterania. Melalui ilmu pengetahuan, transfer pengetahuan dari dunia Islam selama abad pertengahan memengaruhi wilayah Italia secara keseluruhan, termasuk San Marino. San Marino tidak pernah ditaklukkan oleh umat Islam dalam sejarah, sehingga tidak ada kronologi atau catatan mengenai kondisi San Marino sebelum atau sesudah penaklukan oleh pasukan Islam. San Marino adalah negara kecil yang berdiri sejak tahun 301 Masehi dan berhasil mempertahankan kemerdekaannya sepanjang sejarah, bahkan di tengah konflik besar di Eropa. Berikut adalah gambaran umum kondisi San Marino di masa lalu yang bisa memberikan konteks historis meskipun tidak terkait langsung dengan ekspansi Islam.
San Marino didirikan oleh seorang tukang batu Kristen bernama Marinus dari Pulau Rab, sekarang bagian dari Kroasia, yang melarikan diri dari penganiayaan agama di Kekaisaran Romawi. Negara ini menjadi salah satu republik tertua di dunia, dengan pemerintahan yang otonom sejak pendiriannya. San Marino terletak di pegunungan Apennin, di tengah wilayah Italia modern, tanpa akses ke laut. Kondisi geografisnya yang terpencil dan berbukit memberikan perlindungan alami dari invasi atau konflik besar. San Marino adalah komunitas kecil dengan populasi agraris. Ekonominya sederhana, berbasis pada pertanian dan perdagangan skala kecil. Karena keterbatasan sumber daya, San Marino tidak memiliki daya tarik besar bagi kekuatan eksternal. San Marino sering berinteraksi dengan wilayah Italia lainnya, termasuk negara kota besar seperti Venesia, Florence, dan Roma. Negara ini menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar di sekitarnya untuk mempertahankan kemerdekaan. San Marino tidak menjadi target ekspansi Islam karena tidak memiliki nilai strategis atau ekonomi yang signifikan, terpencil dari jalur utama penaklukan Islam di Eropa, seperti Spanyol, Sisilia, atau Italia Selatan. San Marino tidak pernah ditaklukkan oleh umat Islam sepanjang sejarah, sehingga tidak ada kondisi atau perubahan yang secara langsung disebabkan oleh penaklukan Islam di wilayah tersebut. Republik kecil ini, yang didirikan pada tahun 301 Masehi, tetap mempertahankan kemerdekaannya meskipun berada di tengah-tengah berbagai konflik besar di Eropa, termasuk ekspansi Islam di Mediterania dan Italia. San Marino terletak di pegunungan Apennin dengan medan yang sulit diakses dan tidak memiliki nilai strategis atau ekonomi besar bagi kekuatan luar. Sebagai negara kecil dengan populasi terbatas dan tanpa sumber daya signifikan, San Marino seringkali tidak menjadi target perhatian dari kekuatan besar, termasuk kekhalifahan Islam. Selama abad ke-8 hingga ke-11, ekspansi Islam di Eropa lebih banyak berfokus pada wilayah yang strategis, seperti Spanyol dan Portugal, Al-Andalus, Sisilia dan Italia Selatan, wilayah pantai Mediterania. San Marino yang kecil dan terpencil tidak menjadi bagian dari rencana ekspansi ini. Sepanjang sejarah, San Marino dikenal dengan kemampuan menjaga netralitas dan kemerdekaannya, bahkan di tengah konflik besar. Meskipun tidak ada penaklukan, pengaruh Islam dapat dirasakan secara tidak langsung di wilayah sekitar San Marino, terutama melalui perdagangan Mediterania. Barang-barang dan pengaruh budaya dari dunia Islam mencapai Italia melalui rute perdagangan. Wilayah sekitar San Marino mungkin ikut merasakan dampaknya. Transfer ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, dunia Islam memainkan peran penting dalam transfer ilmu pengetahuan yang kemudian memengaruhi kebangkitan Renaissance di Italia. San Marino adalah salah satu negara terkecil di dunia, terletak di Eropa Selatan dan dikelilingi oleh Italia. Mayoritas penduduknya adalah penganut agama Kristen Katolik. Populasi Muslim di San Marino sangat kecil dan sebagian besar terdiri dari pekerja migran atau ekspatriat. Berikut beberapa poin terkait kondisi umat Islam di San Marino. 1. Populasi yang kecil. Umat Islam di San Marino hanya merupakan sebagian kecil dari populasi keseluruhan yang diperkirakan sekitar 33.000 orang. Tidak ada data resmi mengenai jumlah Muslim di negara ini. Fasilitas keagamaan. Karena populasinya yang kecil, San Marino tidak memiliki masjid besar. Muslim biasanya harus pergi ke wilayah terdekat di Italia untuk mengakses masjid atau pusat komunitas Muslim. 3. Kebebasan beragama. San Marino menjamin kebebasan beragama melalui undang-undang dan konstitusinya. Meski umat Islam merupakan minoritas yang sangat kecil, mereka memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan tradisi agama mereka tanpa hambatan. 4. Integrasi dan kehidupan sosial. Karena ukurannya yang kecil, komunitas Muslim di San Marino cenderung berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka biasanya menjaga hubungan baik dengan warga setempat. Kegiatan keagamaan kelima.
Umat Islam di San Marino kemungkinan mengadakan kegiatan keagamaan dalam lingkup keluarga atau kelompok kecil, terutama selama bulan Ramadan dan hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Karena komunitas Muslim di San Marino sangat kecil dan tidak banyak dikenal di dunia Islam, belum ada perhatian khusus dari ilmuwan Muslim atau ulama terkait kondisi umat Islam di negara ini. Namun, pandangan umum para ulama dan ilmuwan Muslim tentang komunitas Muslim di negara-negara minoritas seperti San Marino biasanya mencakup beberapa poin berikut. Ulama dan ilmuwan Muslim umumnya menekankan pentingnya menjaga identitas keislaman, meskipun berada di negara dengan mayoritas non-Muslim. Ini mencakup menjalankan ibadah seperti salat, puasa, dan zakat, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, mendidik anak-anak tentang Islam agar identitas mereka tetap terjaga. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan harmonis dalam masyarakat multikultural. Hal ini relevan di negara seperti San Marino, di mana Muslim adalah minoritas yang harus beradaptasi dengan budaya mayoritas Katolik. Prinsip-prinsip seperti toleransi dan menghormati perbedaan menjadi landasan penting. Ilmuwan Muslim sering mendorong umat Islam di negara minoritas untuk menjadi duta Islam yang baik melalui perilaku, etika, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Dakwah dilakukan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui contoh yang baik. Jika ada kesulitan dalam menjalankan ibadah atau membangun fasilitas keagamaan, ulama dan organisasi Islam mendukung upaya untuk memastikan kebebasan beragama melalui jalur hukum dan diplomasi. Karena San Marino dikelilingi oleh Italia, ulama mungkin menyarankan komunitas Muslim lokal untuk menjalin hubungan dengan komunitas Muslim di Italia. Hal ini membantu menciptakan dukungan spiritual dan material, misalnya akses ke masjid atau fasilitas halal. Meski San Marino belum menjadi fokus utama dalam diskusi ulama atau ilmuwan Muslim, prinsip-prinsip dasar Islam tetap relevan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisan umat Islam di sana. Jika diperlukan, pandangan para ulama dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui ijtihad dan diskusi yang mempertimbangkan kondisi spesifik komunitas Muslim di San Marino. Penaklukan atau penyebaran Islam di wilayah-wilayah yang mayoritas non-Muslim, seperti San Marino, biasanya tidak menjadi fokus utama dalam pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam di era modern ini. Sebaliknya, perhatian mereka lebih sering terfokus pada cara-cara penyebaran Islam yang damai dan melalui dakwah yang konstruktif, bukan dengan kekuatan militer. Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip dasar yang umumnya dianut oleh ulama dan ilmuwan Muslim terkait penyebaran Islam di negara-negara yang tidak mayoritas Muslim, termasuk San Marino. Ulama Islam pada umumnya menekankan pentingnya dakwah, penyebaran ajaran Islam yang damai, yang tidak bergantung pada kekuatan militer atau penaklukan, melainkan melalui contoh hidup yang baik, pengajaran, dan dialog antaragama. Mereka percaya bahwa dakwah harus dilakukan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dakwah yang bijaksana. Ulama mengajarkan bahwa dakwah harus mengedepankan kedamaian dan dialog, bukan paksaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama." Surat Al-Baqarah 256. Artinya, umat Islam harus mengajak orang lain dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, bukan dengan cara kekerasan. Pendekatan kultural. Dalam banyak kasus, umat Islam lebih fokus pada penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan, seni, budaya, dan kegiatan sosial yang dapat membantu membentuk pemahaman yang positif terhadap Islam. Di negara-negara yang umat Islamnya minoritas, seperti San Marino, ulama sering mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan penduduk non-Muslim. Hal ini termasuk menghormati perbedaan agama dan budaya, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara tersebut. Prinsip toleransi. Islam mengajarkan pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat yang plural.
umat Islam di negara-negara non-Muslim seperti San Marino diharapkan menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, serta berperan dalam menjaga stabilitas sosial. Perlindungan terhadap kebebasan beragama. Ulama dan ilmuwan Muslim sangat menekankan pentingnya kebebasan beragama bagi semua pihak. Umat Islam seharusnya bekerja sama dengan masyarakat non-Muslim untuk membangun keharmonisan dan mempromosikan kebebasan beragama. Jihad, dalam pengertian yang benar, adalah usaha untuk berjuang di jalan Allah dengan berbagai cara yang damai dan konstruktif, termasuk dakwah, pendidikan, dan pengembangan sosial. Jihad tidak hanya berarti peperangan, tetapi juga perjuangan untuk meningkatkan kualitas diri, berbuat baik kepada sesama, dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang sesuai dengan konteks dan situasi. Jihad dalam konteks modern. Para ulama modern lebih cenderung mengaitkan jihad dengan usaha-usaha damai seperti memajukan pendidikan Islam, mengatasi kemiskinan, dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, bukan dengan cara penaklukan atau peperangan. Penyebaran Islam tanpa penaklukan militer. Ulama dan ilmuwan Muslim dalam konteks zaman modern menolak konsep penaklukan seperti yang terjadi pada masa-masa awal sejarah Islam. Mereka lebih fokus pada pembinaan hubungan internasional yang damai dan mengajak umat Islam untuk menjadi contoh yang baik dalam masyarakat multikultural. Penaklukan atau penggunaan kekuatan militer untuk menyebarkan agama Islam sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong perdamaian. Perbedaan pandangan sejarah. Dalam sejarah awal Islam, memang ada periode penaklukan yang melibatkan perang. Namun, dalam konteks zaman modern, ulama dan ilmuwan Muslim umumnya sepakat bahwa penyebaran Islam seharusnya dilakukan melalui cara-cara damai, seperti pendidikan, dialog antaragama, dan toleransi, kerja sama dengan negara lain. Ulama dan ilmuwan Muslim juga menekankan pentingnya kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di negara-negara seperti San Marino, umat Islam diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim, serta berkontribusi dalam pembangunan global, mengedepankan nilai-nilai Islam yang damai. Penaklukan atau penyebaran Islam melalui kekuatan militer bukanlah pandangan yang dianut oleh ulama atau ilmuwan Muslim di zaman modern ini, terutama di negara-negara dengan populasi non-Muslim yang kecil seperti San Marino. Sebaliknya, mereka lebih menekankan pada penyebaran Islam dengan cara damai melalui dakwah, pendidikan, dan kerja sama antaragama. Pendekatan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian, toleransi, dan kebebasan beragama. San Marino, sebagai negara kecil yang terletak di tengah Italia, memiliki sejarah yang lebih dikenal dengan warisan budaya Eropa, khususnya tradisi Kristen Katolik. Tidak ada bukti atau jejak sejarah yang signifikan tentang warisan Islam atau pengaruh langsung umat Islam di negara ini. Namun, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan terkait jejak atau potensi warisan Islam di San Marino. 1. Pengaruh Islam di Italia dan Eropa Selatan. Meskipun San Marino sendiri tidak memiliki jejak sejarah Islam yang jelas, negara ini berada di wilayah yang memiliki pengaruh Islam dalam sejarahnya, khususnya di Italia dan Eropa Selatan. Pada abad pertengahan, wilayah Italia, termasuk bagian-bagian dekat San Marino, sempat menjadi bagian dari wilayah yang terpengaruh oleh budaya dan perdagangan Islam, meskipun tidak ada bukti adanya pemukiman besar umat Islam di San Marino. Kerajaan Arab Saracen dan pengaruhnya. Di Eropa Selatan, khususnya di Spanyol dan Sisilia, ada pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh peradaban Islam selama periode penaklukan Muslim di wilayah tersebut, abad ke-8 hingga ke-15. Meskipun San Marino tidak langsung terlibat dalam wilayah ini, banyak elemen budaya seperti ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur yang terpengaruh oleh era ini. Jaringan perdagangan. Pada masa lalu, wilayah Italia, termasuk kawasan sekitar San Marino,
terhubung dengan jaringan perdagangan yang lebih luas yang melibatkan dunia Muslim, terutama selama periode Renaissance. Hal ini membuka jalan bagi pertukaran budaya dan pemikiran antara dunia Islam dan Kristen. 2. Komunitas Muslim modern. San Marino memiliki komunitas Muslim yang sangat kecil, yang sebagian besar terdiri dari pekerja migran atau ekspatriat dari negara-negara Muslim. Meskipun komunitas ini kecil, mereka menjadi bagian dari kehidupan sosial di San Marino. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada warisan sejarah besar dari Islam di San Marino, kehadiran umat Islam saat ini mulai menambah lapisan budaya yang lebih beragam. Tidak ada masjid besar. Hingga kini, tidak ada masjid besar di San Marino. Umat Islam yang tinggal di sana mungkin beribadah di rumah atau berkunjung ke masjid terdekat di Italia. Namun, mereka tetap menjaga identitas Islam mereka dan berusaha untuk berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial San Marino. Pusat komunitas Muslim di Italia. Sebagian besar umat Islam di San Marino mengandalkan masjid-masjid di Italia seperti yang ada di Rimini atau Bologna untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Kehadiran umat Islam ini mungkin berkontribusi pada pertukaran budaya dan pemikiran Islam di sekitar kawasan San Marino. 3. Potensi warisan Islam di masa depan. Meskipun tidak ada warisan besar yang terlihat di masa lalu, keberadaan komunitas Muslim yang lebih kecil dapat berpotensi membentuk jejak warisan Islam di masa depan. Jika komunitas ini berkembang, ada kemungkinan bahwa budaya dan tradisi Islam dapat lebih berkembang dan berperan dalam masyarakat San Marino, seperti yang telah terjadi di negara-negara Eropa lainnya. Pendidikan dan dakwah. Salah satu bentuk warisan Islam di San Marino bisa berkembang melalui pendidikan dan dakwah, di mana umat Islam dapat memperkenalkan nilai-nilai Islam secara lebih luas, baik dalam bentuk kegiatan sosial, budaya, maupun penyebaran pengetahuan tentang Islam kepada masyarakat non-Muslim. Peningkatan kerja sama antaragama. Komunitas Muslim di San Marino juga berpotensi untuk berperan dalam membangun hubungan antaragama yang lebih baik di negara tersebut dengan mengedepankan prinsip toleransi dan